Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supya Ainulutfi, mahasiswi jurusan Administrasi Publik semester 5 kelas F. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep e-government, terus konsep perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam praktik e-government di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada konsep e-government. Nah, seperti yang terlihat di PPT bahwa ada beberapa konsep e-government menurut para ahli, namun saya hanya akan menyimpulkan dari kesemuanya. Jadi konsep e-government itu merupakan suatu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan. Nah, e-government juga menjembatani antara hubungan pemerintah dan pemerintah, pemerintah dan swasta, atau misalnya pemerintah dengan masyarakat. Lalu di e-government juga terdiri dari 3 fondasi utama. Yang pertama itu ada security, di mana si identitas kita sebagai masyarakat yang datanya tuh ada di salah satu platform atau misalnya di aplikasi pemerintahan itu bakalan terjaga keamanannya, terus privasinya, terus dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada mobility. Nah, di mana kita itu bisa mengakses layanan pemerintahan itu di mana aja. Nah, lalu yang ketiga itu ada transaksional service. Nah, itu tuh seperti metode pembayaran pajak, metode pembayaran pribadi untuk kita, misalnya kita mau bayar pajak online gitu. Nah, ini selanjutnya ada manfaat e-government. Yang pertama itu pastinya e-government juga bisa memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Karena kan dahulu itu kayak kita pelayanannya itu hanya satu arah gitu. Nah, lalu dengan adanya perkembangan teknologi informasi, kita bisa pemerintah dan kita juga bisa melakukan pelayanan dalam dua arah gitu. Lalu yang kedua itu ada e-government juga dinilai mampu meningkatkan transparansi, terus kontrol akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Karena kita itu masih masa transisi gitu, transisi dari kertas-kertas misalnya dalam bentuk pelayanan pemerintahannya itu, dalam bentuk pelayanan publiknya itu. Terus yang ketiga itu ada e-government mampu mengurangi biaya administrasi karena kan mengurangi kertas, terus alat tulis lainnya atau misalnya barang-barang yang lainnya yang menunjang pelayanan publik di Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu ada e-government juga mampu memberikan sumber-sumber pendapatan baru karena Indonesia itu pasarnya luas, ada sekitar dengan jumlah penduduk yang besar pastinya dan jumlah pengguna teknologi ataupun misalnya handphone aja itu udah banyak banget. Makanya pemerintah sekarang menggencar-gencarnya gitu pelayanan publiknya itu dilakukan melalui e-government. Lalu yang selanjutnya ada e-government dapat menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang baru. Nah, karena dari dulunya Indonesia itu tradisional bisa dikatakan, lalu ada perkembangan teknologi, terus ada konsep e-government, maka tata atau culture dari si masyarakatnya itu bisa berubah ke modern. Nah, yang terakhir itu e-government juga dapat memberdayakan masyarakat. Karena misalnya sekarang itu banyak startup yang muncul dan itu dari mahasiswa juga banyak banget yang dia membuat suatu ide untuk inovasi pelayanan publik berbasis teknologi. Nah, selanjutnya ada 4 tipe relasi e-government. Yang pertama itu ada government to citizen atau G2C, yang mana suatu teknologi informasi yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Karena kan itu tadi sebelumnya itu dilakukannya itu dalam satu arah. Nah, sekarang itu bisa dilakukan secara dua arah ataupun misalnya yang tadinya bersifat aparat pemerintahannya itu kayak kaku, terus adanya makanya jadi memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
Lalu yang kedua itu ada government to business atau G2P. Adalah suatu tipe hubungan pemerintah dengan bisnis. Nah, yang tadi karena kan tadi e-government itu di konsepnya itu dapat menjembatani antara hubungan pemerintah dan swasta gitu. Misalnya pemerintah mau membuat suatu platform tapi teknologinya belum memadai. Nah, pemerintah bisa menggayat dari pihak swastanya yang dia menyediakan penggunaan teknologi informasinya yang lebih canggih gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada government to government. Nah, ini bisa dilakukan kolaborasi atau misalnya kerjasama. Misalnya nih Bandung kan udah punya e-government-nya itu ada namanya tuh lupa, sama Surabaya kan udah smart city gitu. Nah, kita bisa mengkombin gitu antara si metode atau misalnya sistem e-government antara Kota Bandung sama Kota Surabaya. Lalu yang keempat itu ada government to employees atau misalnya berupa hubungan yang ditujukan untuk para pegawai pemerintah atau pegawai negeri untuk meningkatkan kinerja karena efektif banget gitu ya kalau misalnya kita memberikan pelayanan berbasis teknologi yang bisa dibawa kemana-mana aja. Terus apalagi di kondisi yang kayak gini, otomatis ruang gerak kita itu dibatasin gitu. Nah, jadi ini bakalan meningkatkan kinerja para pelayan publiknya karena nggak perlu ribet gitu untuk pergi ke kantor atau misalnya karena takut gitu ya kondisinya pandemi. Nah, tapi dengan di rumah aja kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Lalu yang selanjutnya ada konsepsi perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, memang pelayanan publik di Indonesia belum sepenuhnya bagus atau baik. Baru ada di beberapa tingkat daerah, tapi kemarin Jawa Barat peringkat pertama dalam segi pelayanan publik, terus dalam segi efisiensi apa sih Wildan? Ini pokoknya meminimalisir pengeluaran pendapatan. Nah, salah satunya itu dengan mencetuskan berbagai macam platform di dalam pelayanan publik. Nah, ini konsepsi perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik itu yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengoptimalkan output bagi kemanfaatan masyarakat. Nah, seharusnya juga tidak bisa dihindari karena meringankan beban masyarakat. Iya sih, karena kalau misalnya kita mau mau membuat SKCK aja atau misalnya kita mau membuat kartu keluarga harus jauh-jauh dulu ke kabupaten yang memang si kantor bupatinya teh jauh gitu. Nah, di sini sebuah tantangan buat pemerintah untuk menyediakan layanan gitu berbasis yang bisa mengoptimalkan output. Nah, lalu yang kedua itu ada upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik ini dilakukan secara terus-menerus sehingga bisa dilihat kemanfaatannya. Nah, jadi e-government itu dituntut untuk sustainability di masa yang akan datang. Artinya, ketika perubahan atau perkembangan teknologi informasi ini semakin berubah, tapi kita bisa tetap survive atau misalnya adanya goncangan-goncangan kayak sekarang adanya pandemi, otomatis kan ada beberapa hal yang harus ditunda atau misalnya ada beberapa hal yang gagal untuk dilaksanakan gitu. Dan ini juga menjadi tantangan e-government di Indonesia atau misalnya pelayanan berbasis elektronik di Indonesia karena belum adanya grand design untuk suatu sistem pelayanan publik yang berbasis teknologi di Indonesia aja kita masih di tahap nol banget gitu. Jadi masih di tahap level bawah banget untuk kita maju ke kayak di Korea Selatan gitu. Jadi seluruh desa di Korea Selatan itu udah punya layanan berbasis teknologi gitu. Jadi sampai ke pelosok-pelosoknya itu sinyalnya udah bagus gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan dengan cara memperbaiki manajemen kualitas jasa.
yakni upaya meminimasi kesenjangan atau gap antara tingkat layanan yang disediakan organisasi dengan harapan dan keinginan customer. Nah, seringkali ini juga terjadi di Indonesia gitu, karena kualitas jasanya yang misalnya persyaratannya itu terlalu rigid, terus kayak kita memerlukan data yang misalnya harus dengan waktu yang singkat, tapi karena adanya peraturan-peraturan jadinya lambat gitu. Lalu selanjutnya ada upaya perbaikan public service. Nah, kinerja organisasi layanan publik harus diukur dari outcome-nya, karena outcome atau hasil inilah menjadi variabel kinerja yang paling mewakili derivasi atau penurunan dari misi organisasi sampai pada aktivitas operasional. Nah, outcome dapat digunakan untuk menilai aspek finansial dan non-finansial sekaligus tujuan organisasi, kepuasan pelanggan, dan kontribusi ekonomi secara bersama-sama dapat diukur tercapaiannya dengan mengidentifikasi outcome-nya. Nah, jadi upaya perbaikan public service itu harus dilihat dulu mana nih outcome-nya gitu. Apakah dengan adanya aplikasi atau misalnya platform atau pelayanan publik yang lainnya yang berbasis teknologi ini dapat dapat lebih efektif, atau misalnya masyarakat dapat lebih banyak menggunakan si platform itu atau enggak gitu. Karena saat dari konsep e-government juga, e-government itu harus kompatibel gitu dengan perangkat yang masyarakat miliki. Artinya kalau misalnya si pelayanan publik yang berbasis teknologi ini tuh kecanggihan atau misalnya memakan banyak tempat, space di softwarenya, atau misalnya yang masyarakat Indonesia kebanyakan belum memiliki itu atau belum mengupgrade itu, nah itu bakal menyebabkan si masyarakat enggan untuk menggunakan aplikasi atau misalnya platform itu, karena dari si platform yang contoh-contohnya itu kayak di Indonesia, kayak platform kemarin Sufi lihat yang platformnya ini Dapodik, karena kan lagi ngisi Dapodik kemarin ya Pak. Terus kayak icon-iconnya tuh udah banyak banget, terus lemot, terus harus berkali-kali, ada tahap validasinya itu harus berkali-kali, dan itu akan sangat memakan waktu yang banyak gitu. Lalu selanjutnya ada langkah strategis yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang pertama itu membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Nah, jadi tapi semenjak adanya perkembangan teknologi, terus kita bisa melayani, pemerintah bisa melayani pelayanan publik itu melalui e-government atau misalnya melalui teknologi, aparatur jadi udah lihat di aplikasi gitu, atau misalnya silakan daftar dulu di aplikasi, atau misalnya jadi rasa untuk melayaninya itu, kesadaran dari rasa untuk melayaninya itu berkurang. Lalu yang kedua itu membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa untuk menyampaikan saran atau pengaduan. Nah, ini kayak Jabar quick respon. Nah, kayak Jabar quick respon di situ itu udah bagus, cuman seringkali banyak masyarakat yang masih mengadukan gitu keluhan-keluhannya itu, terutama di Instagram Ridwan Kamil gitu. Karena memang sosial media juga kayak Instagram juga yang pertama yang paling banyak digunakan di Indonesia. Nah, tapi dengan adanya Jabar Quick Response, seharusnya masyarakat lebih mengadukan ke situ gitu. Jadi mungkin dari si Jabar Quick Response-nya itu mungkin yang harus ditingkatkan kualitas pelayanannya, atau misalnya kemudahannya, atau dan lain-lain. Lalu selanjutnya memberikan reward atau punishment yang seimbang. Nah, ini bisa ke aparaturnya, atau misalnya bisa ke kita sebagai pengguna pelayanan publik. Kalau misalnya ke kita berarti reward-nya gitu, apa sih kalau misalnya kita rutin menggunakan pelayanan publik, terus pelayanan publik berbasis teknologi,
Terus kita sering memberi ulasan di platformnya itu, pemerintah bisa memberikan reward yang seimbang gitu. Atau misalnya aparaturnya yang kesadarannya kurang, bisa diberikan punishment. Lalu selanjutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Nah, memang ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik. Jadi pemerintah juga masih banyak apa ya, ide-ide gitu, ide-ide untuk mengembangkan pelayanan publik ini berbasis teknologi. Tapi di sisi lain juga karena kita masih negara berkembang, dan salah satu indikator kenapa kita negara berkembang, karena kalau misalnya negara maju ya ditandai dengan menguasai teknologi, tapi kita belum gitu. Jadi kita masih berada di transisi mau menguasai teknologi gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ada peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Nah, jadi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah juga harus merespon aduan-aduan dari masyarakat atau misalnya saran dari masyarakat. Ini harusnya Dapodik lebih ini lagi, lebih apa ya, lebih simple gitu, lebih simple, tapi kita bisa masukin datanya itu secara cepat gitu. Lalu selanjutnya ada indikator yang perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang pertama itu standar pelayanan yang mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan dan lain-lain. Nah, ini juga jadi standar pelayanan juga tidak semena-mena dilakukan gitu. Jadi harus mengacu ke SOP yang udah tersedia, karena itu menjadi suatu standar untuk kita melakukan pelayanan publik. Lalu yang kedua itu ada budaya pelayanan prima, bahwa layanan terhadap publik harus memberikan rasa nyaman. Nah, itu tadi, ketika kita mau mengakses ketika kita mau mengakses satu situs instansi pemerintah, maka situs instansi pemerintah atau web atau misalnya platform pemerintah itu harus tadi efektif, terus harus memikirkan atau misalnya mempertimbangkan penggunaan teknologi di masyarakat Indonesia itu rata-rata itu masih pada level mana gitu. Atau misalnya karena Indonesia itu menengah ke bawah rata-rata, otomatis ada standarisasi teknologi yang dipakai untuk menjadi sebuah acuan dalam membuat si platform atau misalnya web gitu. Lalu yang ketiga itu ada ruangan pos pelayanan informasi publik dan pos pelayanan hukum agar dilakukan perbaikan dan tertib administrasi. Nah, seringkali juga kayak kemarin case-nya itu ada prakerja, terus ini juga di sekitaran Rumah Supi. Jadi ada satu orang yang memang dia tuh bisa mengoperasikan si situs prakerja itu, terus juga dia tuh bisa masukin warga-warganya gitu. Jadi dalam satu akun, dan itu berhasil cair, terus dia punya apa ya, kompensasi gitu. Jadi kayak 50-50 gitu pembagian si itunya. Padahal kebanyakan yang lolosnya itu yang dia masukinnya itu unkualifikasi gitu. Nah, ini juga pos pelayanan hukum juga bisa apa ya, harus ada gitu, biar tertib administrasi juga. Lalu yang keempat itu ada pelayanan publik lebih humanis, di mana dapat ditempatkan semacam duta pelayanan dengan pakaian seragam. Nah, iya, seringkali kalau misalnya kita datangnya ke kantor bupati, ke kabupaten, atau misalnya ke kantor desa, karena kita melihat apa ya, pelayannya itu menggunakan seragam, terus kita jadi ada gap gitu, ada apa ya, ada rasanya itu ada jarak, kita jadi rigid, jadi kaku. Nah, ini bisa diakalin dengan seharusnya pemerintah menggait influencer-influencer yang mana dia teh
fokusnya itu di pengembangan teknologi. Banyak banget kayak misalnya orang-orang yang udah punya startup di Indonesia, mau itu startup pendidikan atau startup teknologi atau startup di bidang-bidang yang lainnya. Nah, pemerintah juga bisa menggayat si influencer itu karena bisa menginfluence masyarakat yang lainnya untuk bisa menggunakan gitu si fasilitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah, karena kan percuma juga gitu pemerintah membuat suatu pelayanan berbasis teknologi dengan biaya yang sudah dikeluarkan dengan cukup besar, tapi masyarakatnya masih enggan menggunakan si pelayanan publik itu karena ya itu tadi kurangnya juga sosialisasi atau misalnya image dari aparatur si pemerintahnya gitu. Lalu selanjutnya ada sistem penerimaan tamu yang nyaman serta penempatan layanan publik yang mudah dilihat publik.